kalau orang Jawa bilang itu sawan. Tapi di satu sisi ada nggak penampakan atau barang-barang gaib? Anakku kadang itu tiba-tiba bilang, ya ada Mbak Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Indigo Traveler Kudus akan mewawancarai narasumber adalah Mas Risman Purba. Official at Risman Purba official. Purba Official. Jangan lupa channelnya tertera di atas nanti. Oke teman-teman, sekedar informasi dari Mas Risman Purba ini adalah pekerjaannya adalah seorang fotografer, videografer, editor. Dia kerjanya itu nggak mengenal waktu teman-teman. Jadi bisa pagi, siang, sore, malam, bahkan fajar ya. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke, Mas Risman Purba, kita akan menanya-nanyai tentang hal mistis apa yang terjadi ketika Anda bekerja selama ini. Pastinya dari segi mistis kan tetap ada. Contoh ini, orang punya gawe atau mantu atau punya kemanten lah itu istilahnya. Itu kan tetap ada ritual tertentu supaya acara-acara tersebut itu sukses. Entah bagaimana caranya, tetap supaya acara berlangsung sukses. Misal dari masak, foto, video, ataupun semua acaranya pun tetap sukses dari segi itu. Kira-kira Mas, pernah nggak mengalami hal-hal mistis yang mengenai pekerjaan Anda? Ada. Kejadiannya itu waktu akad nikah, Mas, tepatnya. Ya. Jadi waktu akad nikah itu saya nggak tahu kenapa kamera itu normal ya. Kameraku itu semuanya normal. Pas ijab kabul dimulai, khususnya kameraku yang aku pegang itu, setiap ambil momen kedua mempelai, yang waktu ijab itu sama naib, nah itu pasti nggak ada gambarnya. Tapi setelah aku coba ke sampingnya, samping, intinya di frame itu nggak ada ini, nggak ada mempelai itu, nggak ada. Ada gambarnya. Seketika itu aku agak bingung lah. Terus terang seketika itu agak bingung. Cuma ternyata ada lah. Memang kayak kalau orang Jawa bilang itu sawan. Nah, kemungkinan kena itu dan kenanya ke kru. Istilahnya ke kru fotografer tadi. Fotograferku. Karena bukan kru fotografer aja. Biasanya ada juga kayak hiburan juga sering dapat cerita kayak gitu, sering. Mungkin alatnya ada yang mati, minta dipindah lah, apalah gitu, sering. Itu cerita dari teman-teman kru di dunia wedding ini banyak gitu. Untuk mengatasi hal tersebut, Mas, kalau waktu itu aku nggak aku pakai, Mas, kameranya. Jadi pas acara ijab kabul itu, kameraku kan lebih dari 2 ya. Yang motret itu yang dari sisi lain, angle lain gitu. Jadi khusus aku nggak aku pakai. Tapi memang betul-betul nggak dapat hasil ya itu. Nggak ada Tapi hasil. kalau pakai kamera yang lainnya bisa motret untuk mendapatkan hal tersebut. Mungkin yang kena itu di akunya mungkin ya. Mungkin di akunya bisa, di diriku ini bisa. Kemungkinan kayak gitu. Kalau kita orang Jawa kan pasti percayalah apa. Kalau mau dibilang nggak percaya itu terjadi. Kalau aku pribadi memang percaya, Mas. Kalau ada hal-hal kayak gitu percaya.
apakah ada yang lain kira-kira di sesi-sesi yang lain untuk sawan tadi seperti itu? Atau cuma hanya sekali itu? Oh ada, banyak Mas. Sebenarnya banyak. Ada juga yang istilahnya kayak gini. Di sini aku nggak menuduh orang Mas ya. Yeah. Cuma ada kejadian itu akad nikah bisa tertunda. Yeah. Dan akhirnya adalah anggota keluarga itu nanya orang pintar. Yeah. Istilahnya jaga nih. Ya kan? Ternyata itu ada yang ganggu. Nah, yang ganggu itu kalau aku yang dengar-dengar itu dari istilahnya mantan lah gitu. Nah, itu ada kejadian kayak gitu ada. Memang sering ya, memang di dunia sering Mas. Organizer atau wedding organizer sering ya. Berarti jatuhnya ke sawan tadi. Ya, memang Jawa Mas. Kalau di aku sendiri, kalau aku yang lagi motret kayak gitu, kalau habis akad nikah, ijab kabul kayak gitu, kalau biasanya kan banyak mempelai yang pengen foto di outdoor setelah acara ijab kabul ritual di hari itu juga kan gitu. Sering tak tolak Mas. Kenapa? Ya karena itu tadi aku mempercayai itu ada, sawan itu ada, takutnya kenanya itu ke si mempelai. Kalau aku gitu pemikirannya. Jadi kita ambil amannya aja, kita foto di lokasi. Kalaupun ada izin dari orang tua, ada izin itu baru aku berani. Mungkin juga apakah gini, persaingan bisnis kan betul-betul ketat karena dengan ngerti di WO di Kudus kan banyaknya minta ampun kan. Nah kalau itu nggak bisa saya jelasin Mas, karena apa ya? Kalau dibilang itu ada, kemungkinan ada. Cuma aku nggak berani bilang iya. Karena suudon tadi ya. Suudon. Dan satu di pribadiku memang pikiranku usahain positif, niatku kerja itu aja. Kalau ada hal-hal yang kurang enak, kurang baik, insya Allah hilang lah. Itu kan dari acara yang pas waktu di WO tadi ya, wedding organizer. Ke kamera kan tidak bisa dapat hasil. Ya. Apakah itu merembet ke misal dari memori atau ke hard disk atau ke PC ataukah sampai ke krunya langsung setelah acara itu selesai merembetnya ke situ? Alhamdulillah cuma di alat aja Mas, maksudnya nggak sampai ke kru, nggak. Paling alat ada yang flashku mati ya. Kalau flashku mati itu kejadiannya malah lucu. Aku itu selama jadi tukang foto lah ya, tukang foto itu nggak pernah mau nerima job itu kalau motret di acara kematian. Dan sempat ada kruku satu berangkat dan ternyata itu motret acara tersebut, kayak ya semacam itu pulang-pulang memang alatnya rusak, udah rusak memang, padahal sebelumnya itu ya namanya alat elektronik memang kita nggak tahu ya Mas. Cuma kondisinya itu kan kondisi masih bisa dikatakan nggak barang lama, masih bisa dibilang baru gitu. Tapi dari unsur seperti itu bisa ya kena sawan berarti ya. Sawan lah, memang Jawa itu sawan. Udah. Untuk proses dari wedding selesai, kita ke editing. Oke. Ya, mungkin nggak ketemu hasil foto yang mencurigakan. Contoh seperti ini. Dengan posisi motret bagus, dalam arti orang-orangnya itu ada. Tapi di satu sisi ada nggak penampakan atau barang-barang gaib yang muncul di kamera? Kalau di hasil wedding nggak pernah. Cuma kalau aku motret di luar wedding pernah. Jadi kayak semacam asap. Iya.
Asap cuma ini Mas, istilahnya berbentuk dia, berbentuk postur tubuh. Tapi itu asap. Dan kalau dilihat itu nggak mungkin ada pantulan cahaya dari mana-mana, itu nggak mungkin. Karena itu aku di indoor, dan indoor itu lokasinya pun nggak tertutup mantul, semua. nggak mantul. Memang bentuknya gitu. Seperti sesosok sebenarnya putih. Sebenarnya iseng motret keponakan waktu itu Mas. Keponakan foto, posisinya bayangan itu ada di sebelah ponakan, di belakangnya. Sedangkan di area ponakanku ini itu enggak ada istilahnya cahaya masuk, itu enggak ada. Jadi real cahaya itu dari lampu. Dan enggak bisa mantul sebenarnya. Keganjilan itu kan memang jarang-jarang ditemui oleh. Jarang. Posisi itu saya juga pernah motret di situ. Bukan di situ, bukan di wedding. Khususnya cuman kita pernah jalan-jalan explore ya. Kita explore, motret. Setelah motret kita lihat hasil, itu memang padahal kita motretnya jauh dari Tugu Puteran Bukit Puteran. Itu kita kan telenya 200 mili. Pakai tele 200 mili ya kan. Kita mengarahnya ke Gunung Rowo. Itu nyampe. Ada penampakan. Dari Puteran ke Gunung Rowo jauhnya kan memang terbilang hampir 5 kilo atau berapa lah. Tapi dengan lensa 2000 mili, kita waktu itu pakai 2000 mili, kita mendapatkan sesosok putih. Sosok putih itu. Memang waktu itu hampir subuh kayaknya memang ada penampakan itu. Tapi memang hasilnya, fotonya entah kemana, kita juga tidak tahu filenya itu. Bisa aja Mas, soalnya kalau menurutku sendiri alat elektronik itu yang bisa nangkep, contohnya kayak gini lah, kayak aura kita. Nah, kalau aku bahasnya di dunia fotografi, kayak ekspresi kita pun bisa dibaca di gambar itu, gitu loh. Jadi mood kita, ekspresi itu bisa kebaca sama kalau udah biasa lihat gambar ya. Nah itu bisa. Itu adalah pengalaman kita hampir sama ya dengan di dunia fotografer. Dulu saya juga pernah megang kamera. Tukang foto Mas. Tukang foto ya. Kalau fotografer selalu keren kayak. Untuk ukuran orang kampung gini, tukang foto, kang foto ya. Bukan fotografer. Kalau di Jakarta kang foto, fotografer ya. Fotografer kota gede aja Mas. Oke. Untuk proses editing kan tetap jenengan motret pagi. Ya. Nanti sampai rumah malam. Istirahat sebentar baru lanjut editing tengah malam. Sampai pagi lagi. Pagi baru acara ke wedding lagi. Perputaran siklusnya kan seperti itu. Ya. Pengalaman untuk proses editing kira-kira ini. Kalau editing tengah malam itu sering ditemenin Mas, masalahnya. Wow. Sering ditemenin. Istri, anak, atau siapa ini yang nemenin? Nah itu dia. Anak tidur, istri tidur. Oh ya. Terus yang kalau tengah malam nemenin terus main-main selain anak, kira-kira siapa Mas? Posisinya berarti di dalam ruangan atau di luar ruangan? Kalau posisinya dia bisa pindah-pindah, tapi rame, seru. Ya kadang di dalam ruangan editor, kadang di luar ruangan. Tapi posisi jenengan kira-kira apa dulu itu? Menurut jenengan itu? Sebesar apa? Wah kalau sebesar apa aku nggak bisa cerita Mas. Yang jelas rame. Ya. Nah dia sukanya main-main lah. Anak-anak. Semacam itulah Mas. Semacam itu. Ya. Bisa digambarkan detail. Apa ya kalau lihat merasakan itu kayak semacam inilah Mas, semacam bisa dibilang kayak tuyul lah. Tuyul berarti
matanya, untuk sosok matanya seperti apa ini? Yang kulihat sih bulat mas, bulat, ya bulat gede gitu loh. Nah gitu. Untuk telinga Macam-macam. macam-macam. Ada yang biasa aja, ada yang aneh-aneh panjang gitu ada. Banyak mas, tiap malam lari-lari dari awal dari awal tahu kayak gitu, maksudnya kalau ada yang lari-lari ya penasaran karena aku nggak ngelihat mas, cuma pertama awal tuh ya kedengeran kok rame gitu loh. Nah, setelah dilihat keluar sepi, nggak ada orangnya kayak gitulah. Kalau malam, namanya malam mas, harus siap-siap kaget lah kayak gitu. Tapi memang sering ya. Kalau dulu sering mas, kalau dulu sering edit malam memang sering. Hanya sekedar makhluk itu, ataukah ada penampakan lain, atau dikasih ngerti makhluk lain selain itu? Ada makhluk lain, cuma ya alhamdulillah nggak ada yang ganggu, itu aja mas. Kalau aku syukurnya udah itu aja, nggak ada yang ganggu. Paling kalau lewat ya memang kita ada di dunia yang sama gitu loh. Gitu ya teman-teman. Cuma beda dimensi. Iya. Cuma kalau dibilang lucu, malah justru rasanya ada temennya mas. Kalau malam-malam itu, ya rame, asik, gitu. Tapi tidak takut ya? Ngeri juga mas. Ngeri kalau duduk di samping mas. Oke. Teman-teman, ini memang pengalaman yang unik ya mengenai dunia kerja kita atau dunia kerja si Mas Risman Purba ini. Kerjanya adalah fotografer, di mana memang untuk editingnya itu pasti tengah malam. Karena untuk fokusnya seperti itu. Kalau pagi, siang itu kerja, malam istirahat sebentar, Betul. tengah malam baru editing. Nah, proses editing itu untuk kantornya atau editornya itu kan cuma di depan rumah, ada kantornya sendiri, dan itu kelihatan di bawah pohon mangga ya. Betul. Jadi memang posisi pada rame atau berlari-lari tetap di situ ya. Kelihatan mas. Karena kebetulan juga kan deket makam. Nah, itu datang dari makam atau dari mana aku yang nggak tahu. Istilahnya dulu sering editing malam itu emang kebanyakan ada dulu. Karena sekarang udah nggak ngedit, ada yang bantu. Jadi ya sekarang jarang begadang malam gitu. Tapi dari segi itu, apakah jenengan tahu kira-kira itu diopeni orang, ataukah milik orang, atau liar? Dari sepengetahuan Anda. Waduh, kalau itu aku nggak tahu mas, nggak bisa menjelaskan. Karena memang konsentrasiku kan memang di editor editing itu. Kalau ada hal-hal kayak gitu ya, ibarat kata kalau malam ya silakanlah, aku cuma kerja. Kalau mau main aja lah. Itu aja niatku mas. Jadi nggak mau mikir itu punya orang, mau ngapain atau apa tujuannya, itu udah nggak ada di pikiranku mas. Yang jelas yang ku tahu ya emang ada tiap malam yang nemenin, bikin rame, hiburan kalau lagi suntuk cari ide. Lihat keluar, ya, wow, hiburan, fresh lagi. Hiburan. Bisa jadi hiburan mas. Hiburan tapi menakutkan. Untuk makhluk itu tadi kan menurut pandangan jenengan kan memang telinganya panjang, matanya lebar, tubuhnya pendek. Bajunya apa mas? Ini butuh detailnya ini. Kalau baju beda-beda mas. Beda-beda. Ada yang pakai baju juga ada. Ada yang nggak pakai juga ada. Cuma kalau dijelasin
susah. Oh, ini nanti penjelasan ini kita mohon kehadiran dari Mas Bio Indigo Traveler Kudus supaya menjelaskan hal ini. Ya, boleh. Ini kita sebagai orang awam yang lebih pengalaman. Iya, tetap kita butuh pengalaman, butuh penjelasan di lain episode. Ya. Kita bersambung ya nanti. Dan di atas tetap ada penjelasan nanti. Oke. Makhluk tersebut yang berlari-larian ramai di depan rumah, yang dilihatin kan cuman jenengan. Ya. Mengganggu nggak bagi keluarga? Jenengan ada anak, ada istri, ada orang tua di dalam rumah situ. Alhamdulillah nggak ganggu, Mas. Ya. Cuma kadang anakku, Mas. Satu anakku kadang itu tiba-tiba bilang, ngasih tahu, ya ada Mbak cantik. Kayak gitu. Tapi di luar jam kerjaku ya. Iya. Di luar jam kerjaku istilahnya. Ya tetap pas malam itu, pas sebelum aku kerja, kadang kayak gitu. Kadang juga pas pergi-pergi juga sering lewat mana gitu. Tiba-tiba nengok. Ya, terus bilang sama bundanya, bilang, "Bun, ada mbak-mbak cantik." Kayak gitu. Terus kalaupun lihat yang jelek, dia paling marah, Mas, anakku. Oh, enggak takut ya, tetap marah. Kalau takut pasti takut, Mas. Cuma yang pernah pas di sampingku itu dia bilangnya, "Jangan ganggu. Sana pergi." Kayak gitu. Nah, itu ngomong sama siapa juga. Kalau orang-orang awam kayak kita mungkin kurang tahu itu bicara dengan siapa ya, karena kita tidak lihat. Namanya juga anak kecil kan biasanya juga masih ngelihat, Mas. Oke, tetap kita jelaskan nanti, kita minta bantuan dari Mas Bio di lain waktu menyambung untuk pesan moral ke orang yang pernah mengalami hal seperti ini kira-kira. Ya mungkin untuk pesan-pesan untuk teman-temanku tukang foto lah. Ya, memang penting kita berdoa dulu sebelum kita kerja. Kita yakin kita niat bekerja. Dan nggak mikir macam-macam, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Pokoknya emang kita niat kerja, cari uang yang halal. Insya Allah jauh dari hal-hal yang kurang baik. Amin. Gitu. Oke, teman-teman, itu adalah pengalaman dari Kang Poto. Kang Poto, ya betul. Tetap saksikan channel Indigo Traveler Kudus. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Jika channel ini bermanfaat bagi kalian semua, tolong share sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi, Mas. Ya. Sebelum disuruh nge-share. Ya. Saya bingung kok bisa sampai sini, Mas. Kok bisa ada di channel ini? Sebenarnya saya baca. Ya. Ada tulisan silakan yang mempunyai hal pengalaman mistis bisa cerita di channel ini. Oh iya. Jadi teman-teman yang punya cerita yang seru mungkin mistis. Bisa di sini kita cerita, karena saya pun tidak ada tempat lain selain di sini untuk cerita. Karena tempat lingkungan saya pun tidak bisa cerita. Gitu. Itu kita di kolom komentar memang kemarin ada yang menanyakan nomor telepon, dan beliau menghubungi tim kita untuk bisa bicara atau podcast di acara channel Indigo Travel Kudus ini. Dan terima kasih Mas Risman Purba, official, dan sudah bergabung di channel kita. Semoga sukses. Amin. Kerjaannya lancar, tidak mengganggu keluarga, rezekinya melimpah ruah. Amin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.